أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sesungguhnya setiap perkara yang baik, terutama di dalam ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya khutbah beliau, baik khutbah Jum'ah maupun khutbah Al-Idain ataupun khutbatul hajah yang lain. Di samping apapun di luar ibadah yang menjadi contoh secara khusus, tetapi juga menjadi pedoman-pedoman secara umum bahwa segala sesuatu kita mulai dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap khutbah diawali dengan banyak redaksi bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan bahwa segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongannya, kita memohon ampunannya, kita memohon untuk senantiasa dibimbing dan ditunjuki kepada jalan yang benar. Kemudian kita iringi dengan keyakinan tentang hidayah, bahwa sesungguhnya kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya kalau ada yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah atau memberikan petunjuk. Kemudian Rasul mengajarkan juga untuk kita tahu bahwa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada dua kejahatan yang mengiringi kejahatan diri, keburukan diri ataupun keburukan amal kita. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari kejahatan diri kita sendiri dan dari kejahatan keburukan amal kita sendiri. Kira-kira itu bagian dari bagaimana khutbah itu dilakukan. Hanya karena kita bangsa Indonesia, maka hamdalah yang tadi kemudian ditambah dengan bahasa yang bisa lebih difahami. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran, salah satu gambaran dari yang disebut dengan ibadur rahman. Ibad itu jamak dari abdun, jamaknya adalah ibad, artinya hamba-hamba. Allah Jalla fi'ula mengatakan wa ibadur rahmani alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini rangkaian di antara ayat yang menjelaskan tentang karakteristik, ciri, indikator yang disebut dengan hamba Allah.
Yang pertama disebut bahwa hamba-hamba Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan, yamshuna itu asal harfiahnya berjalan di atas muka bumi. Haunan, haunan itu diartikan banyak oleh para ahli tafsir. Kita awali dulu dengan satu penegasan untuk kita yakini bahwa kita sudah menyatakan hidup di dunia kita ini kita sebagai hamba Allah. Orang-orang yang mengerti bahwa dia berada di muka bumi ini dengan masa hidup yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka identitas dia adalah sebagai Abdullah, hamba Allah. Nah, supaya tidak salah jalan, tidak salah jalur, supaya tidak salah cara hidup sebagai hamba Allah, maka Allah jelaskan seperti apa kalau kita hidup sebagai hamba Allah. Yamshuna tadi diartikan bahwa orang itu berjalan di muka bumi. Maksudnya bukan berjalan tukang jalan-jalan, bukan. Yamshuna 'alal ardi itu hidup. Hanya disebut salah satu ciri orang yang hidup itu ya jalan, beraktivitas, punya kegiatan, punya program. Maka alladzina yamshuna 'alal ardi artinya orang yang hidup yang bergerak, hidup yang punya aktivitas. Kalau disebut salah satu aktivitas itu berjalan, karena memang cara kita pindah dari satu kegiatan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, umumnya ya berjalan, pindah. Maka Allah katakan, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna diartikan banyak. Ada yang diartikan dengan bil wiqar, bis sakinah. Orang yang hidup di atas bumi ini penuh dengan ketenangan, kenyamanan, tidak gaduh, tidak repot. Orang yang hidupnya ini adalah bis sakinah wal waqar. Ada yang mengartikan juga mereka ini adalah ulama. Hidupnya berbaju kesabaran. Banyak pengertiannya. Ada yang mengatakan yamshuna fil ardi hawana itu adalah yuti'un. Hidupnya itu nyata, apa? Taat kepada Allah. Jadi yamshuna 'alal ardi hawana itu hidupnya itu adalah sebagai bukti, sebagai ciri taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingin menerjemahkan bagaimana kita hidup, karena hidup kita ini semuanya balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya dikasih dari Allah, umurnya dikasih dari Allah, tempat hidup kita dikasih dari Allah. Semuanya tidak ada yang punya kita. Semuanya dikasih, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa membuat, ya, tetapi kita hanya bisa menerima saja. Membuat umur nggak bisa, membuat rizki nggak bisa. Rizki itu bukan dibuat, diolah saja. Singkongnya dari Allah, berasnya dari Allah, buahnya dari Allah, waktunya, tenaganya dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haunan itu menjadi ciri ruh. Kita beraktivitas itu hanya untuk menerjemahkan bahwa dengan ini ya Allah aku taat kepada Engkau. Yamshuna 'alal ardi
hauna. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan idza hadaratis shalah ayyuma rajulin adrakatus sholatu falyusalli. Siapa saja kalau waktu sholat tiba hendaklah dia. Ayyuma rajulin adrakatus sholat. Ya, ini ayyuma rajulin itu maksudnya siapa saja orang di mana saja kapan saja ya, kalau waktu sholat tiba sholat. Idza hadaratis shalat falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau waktu sholat tiba, salah seorang di antara kalian adzanlah. Alladzina yamshuna 'alal ardi. Orang yang tahu bahwa hidupnya di dunia ini adalah cirinya taat kepada Allah, maka waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Bahasa-bahasanya adalah selalu mengenalkan hal yang baik supaya lebih kenal kepada Allah. Yang tidak tahu kewajiban kepada Allah dikasih tahu. Ya, ada yang berlebihan maka diingatkan. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Jadi orang yang yamshuna 'alal ardi hauna hidupnya ya penuh dengan warna. Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ada kemampuan kita untuk ngajak orang, ingetin orang, ya, ngebimbing orang, kemudian nasehatin orang, menggembirakan orang kepada hal-hal yang baik, memberikan harapan, ya. Itu juga bagian. Makanya ayat ini pantas dibuat yang pertama dulu. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang sekarang bergerak bukan dengan fisiknya saja, bergerak dengan pikirannya, bergerak dengan idenya. Orangnya diam di rumah, pikirannya nyampe ke seantero dunia, nasihatnya nyampe padahal dia di rumahnya. Waman ahsanu qawla alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau ada yang bisa dilihat oleh orang, maka yang dilihat itu adalah hauna. Bentuk bagaimana cara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yamshuna 'alal ardi hauna, yamshuna mudarrisan, beraktivitas sebagai seorang guru, beraktivitas sebagai seorang pekerja, beraktivitas sebagai seorang pejabat, aktivitas seorang siapapun, ibu rumah tangga, siapapun. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Semuanya terjemahannya adalah hauna. Hauna jadi tahu tentang hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kita mendapat sejarah Islam masuk ke Indonesia itu karena yamshuna 'alal ardi hauna. Ada para ulama di masa lalu, ratusan tahun yang lalu, pergi berangkat dari mana? Dari Al-Haramain. Sumber Islam itu dari Al-Haramain. Tidak ada Islam itu sumbernya bukan dari Al-Haramain. Islam itu sumbernya dari Makkah, dari Madinah. Maka Islam datang sampai ke sini oleh siapa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Disebut para pedagang ya karena mereka pergi sebagai pedagangnya, tetapi nilai dagangnya sebagai para dai, dagangnya sebagai para ulama. Maka dari ribuan mil yang kalau hitungan dulu perjalanannya bukan hari, para ulama sampai untuk menyampaikan dakwah ini. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna itu adalah dia buat apa yang menjadi bagian dari agama ini tegakkan menjadi hauna, enteng. Umur dikasih dari Allah, maka jalanlah melewati lautan, samudra yang tidak ada penunjuknya yang jelas. Berangkatnya tergantung angin. Kalau tidak ada angin berhenti dulu, berlayar lagi kalau ada angin ke arah yang mereka tuju, bukan ke arah yang kemudian serampangan. Tidak,
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berdakwah generasi dari sejak awal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sampai para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus generasi itu berjalan. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sejarah pendek kita menyebut para ulama abad ke-18. Belum ada yang menunjukkan sejarah sebelum itu karena ada keterputusan. Abad 16, abad 15, abad 14, abad 13, abad 12, abad 11, ratusan tahun yang lalu. Tapi kita yakin bahwa alladzina ibadur rahman wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, perjalanan ribuan kilometer tadi, ribuan mil tadi, dengan kapal, dengan perahu, hanya perahu layar saja, dibuatnya menjadi simpel, sederhana, karena yang mau dia lakukan adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka dengan hartanya jalan menyebarkan agama Islam ini. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tercatat para ulama juga di usia yang sangat belia, belasan tahun, dari Indonesia ini yang disebut dulu Nusantara, belum ada Indonesia, pergi juga ke Mekah, pergi juga ke Madinah. Untuk apa? Untuk belajar. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kita sekarang kalau mau menggambarkan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, sebahagian mungkin kita masih merasa bahwa ribuan mil itu terlalu pendek untuk para mujahidun di masa lalu, para mujahidin, para ulama, para duat. Kita yang hanya ratusan meter, puluhan meter, masih terasa berat juga untuk menegakkan syariat Allah yang manfaatnya untuk kita sendiri juga. Mereka yang hartanya diinfakkan, tidak tahu berapa banyak yang dihabiskan modalnya untuk berjalan dengan kapal itu, dengan bekalnya sampai ke negeri ini menyebarkan agama Islam. Hitungan nominalnya kita tidak tahu. Mereka berdagang bukan sekedar dagang, tapi keuntungannya dipakai terus untuk berjalan dan sampailah ke negeri kita ini. Kita tidak tahu. Dengan harta yang kita lakukan, kita telah membuat Islam ini tegaknya seperti apa. Satu waktu mungkin hanya dengan nominal yang digitnya terbatas saja, kita masih sungkan juga untuk memuliakan dan mengagungkan agama ini. Dulu mujahidin ini, jangankan lukanya, nyawa yang memang tidak bisa ditukar dan tidak ada duanya, yamshuna 'alal ardi hauna, dibuat oleh mereka menjadi sangat murah kalau itu untuk menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Wa ibadur rahman alladzina yamshun wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dulu orang tua ngomongnya itu sederhana saja. Tidak ditulis tapi bisa dihafal. Tidak mampu membaca tapi bisa dihafal. Dulu mushaf itu terbatas. Boleh jadi di satu kabupaten cuma satu. Boleh jadi di satu kecamatan cuma satu. Boleh jadi di satu desa cuma satu. Boleh jadi di satu kampung cuma satu. Boleh jadi di satu masjid cuma satu. Tetapi yang hafal Quran banyak. Jadi ditulis mereka tidak bisa nulis, nggak ada yang bisa nulis. Tapi ketika disuruh baca, bisa baca. Disuruh hafal, maksudnya bukan baca membacanya, disuruh membaca dengan menghafal. Maka kita mendapatkan apa yang kita dapatkan dari ilmu dari orang-orang yang dulu tidak melihat bahwa menghafal Al-Quran itu langsung dari mushafnya, tapi menghafal Al-Quran itu dari mendengarnya.
Maka ada bahasa dikatakan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi bisa hafal Al-Quran. Itu juga menjadi warisan untuk kita tahu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sering yang kita anggap bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan apa yang kita punya, sementara di masa lalu mereka banyak melakukan sesuatu padahal mereka tidak punya dan tidak memilikinya. Apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, kita dengan mudah bisa membaca mushaf di mana saja, kapan saja. Mudah-mudahan bisa kita terjemahkan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, bahwa kita tahu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya apa yang harus kita lakukan dari kebaikan, karena kebaikan terlalu dekat dengan kita, terlalu mudah insyaallah untuk kita bisa lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal kafarata wal mulhidin wal musyrikin. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik, tunjukkan kepada kami sebab di mana kami bisa memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Allahumma alhim rusydaka ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang harus kami lakukan dari hal yang baik untuk ke depan membangun Islam dan kaum muslimin di negeri kami dengan hal-hal yang baik yang Engkau ridhoi. Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma iftah lahum fatan qariban. Allahumma anzil 'alaihim as-sakinata. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma ansurhum qala mazzaq. Allahumma dammirhum bi tadmirik ya aziz ya jabbar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.